Abidin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi fluida dinamik, yang intinya antara lain adalah satu. Yang dimaksud dengan fluida ideal adalah fluida yang tak termampatkan, tidak kental, dan memiliki aliran tunak. Yang kedua, penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai pada alat penyemprot nyamuk, karburator mobil atau motor, dan gaya angkat pesawat terbang. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai materi suhu, kalor, dan perpindahan kalor, yang tujuannya adalah satu, mampu menganalisis kesetaraan zat dan azas Black. Yang kedua, mampu menganalisis pengaruh kalor terhadap zat. Yang ketiga, mampu menjelaskan macam perpindahan kalor. Meskipun matahari berada jauh dari bumi, namun panasnya terasa sampai ke bumi. Ini disebabkan karena adanya perpindahan kalor secara radiasi. Perambatan suatu atau perpindahan kalor dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara, dan selama terjadi perpindahan kalor tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Syarat terjadinya konduksi kalor adalah adanya perbedaan suhu antara dua tempat pada benda tersebut. Kalor akan berpindah dari tempat bersuhu tinggi ke tempat bersuhu rendah. Jika suhu kedua tempat sudah menjadi sama, rambatan kalor pun akan berhenti. Nah, persamaannya adalah lihat pada layar. Perpindahan kalor secara konduksi bergantung pada jenis logam, luas penampang penghambat kalor, perbedaan suhu dari kedua ujung-ujung logam tempat kalor merambat, serta panjang jalan yang dilalui oleh kalor tersebut. Jadi perpindahan kalor secara konduksi persatuan waktunya adalah lihat pada layar. Nah, itu adalah persamaan perpindahan kalor secara konduksi. Di situ lihat H. H besar di situ adalah perpindahan kalor pada batang per satuan waktu. Satuannya joule sekon pangkat minus 1 atau watt. Nah, K adalah koefisien konduksi termal logam. Satuannya joule meter pangkat minus 1 sekon pangkat minus 1 derajat Celcius pangkat minus 1. A. Luas penampang perpindahan kalor dari batang logam. Satuannya meter pangkat 2. L. Panjang batang. Satuannya meter. T1 yaitu suhu ujung batang logam bersuhu rendah. Satuannya derajat Celcius. T2 suhu ujung batang logam bersuhu tinggi. Satuannya derajat Celcius. Delta T adalah beda suhu antara T2 dan T1. Satuannya derajat Celcius. Contoh soalnya ada di halaman 115. Yang kedua, konveksi. Nah, peristiwa konveksi yaitu pada saat kita memanaskan air di atas kompor menggunakan sebuah panci. Maka akan terjadi perambatan kalor dari air yang ada di dasar panci ke permukaannya secara konveksi. Berdasarkan pengamatan,
Perpindahan kalor seperti ini terjadi pada zat yang mengalir seperti pada zat padat, pada zat cair dan gas. Perpindahan kalor secara konveksi disertai gerakan massa atau gerakan partikel-partikel zat perantaranya. Perpindahan tersebut terjadi karena adanya perbedaan massa jenis. Akibat massa jenis zat akan berkurang dan partikel-partikelnya akan cenderung mengalir ke atas. Sebaliknya, partikel-partikel yang memiliki massa jenis yang lebih besar, yaitu yang suhunya lebih rendah, akan mengalir ke bawah. Demikian seterusnya hingga air di dalam panci akan berputar terus, naik dan turun. Adapun kalor dari panci ke air berpindah secara konduksi. Aliran kalor pada air yang terdapat di dalam panci karena adanya perbedaan massa disebut konveksi alamiah. Nah, persamaannya lihat pada layar, yaitu H sama dengan H kecil kali A dalam kurung T2 kurang T1 atau sama dengan H kali A delta T. Nilai koefisien konveksi termal selain bergantung pada sifat-sifat fluidanya juga bergantung pada bentuk dan kedudukan geometri permukaan tempat fluida. Untuk menentukan besar kalor yang dilepas dalam selang waktu tertentu, itu dapat digunakan persamaan lihat pada layar, yaitu Q sama dengan H besar kali T. Dengan H-nya adalah H adalah laju rambatan kalor dalam satuan joule sekon pangkat minus 1. T-nya adalah lamanya kalor tersebut merambat. Q adalah jumlah kalor yang merambat dalam satuan joule. Radiasi. Radiasi energi yang dihasilkan oleh matahari dapat sampai ke bumi itu karena adanya radiasi. Jadi radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Pada radiasi, kalor atau energi merambat tanpa membutuhkan zat perantara. Berbeda halnya dengan konduksi dan konveksi. Radiasi dapat berlangsung dalam ruang hampa. Persamaan laju pancaran kalor per satuan luas yang dipancarkan oleh sebuah benda memiliki suhu T Kelvin, yaitu lihat pada layar. Nah, untuk menentukan besarnya kalor atau energi yang dipancarkan oleh suatu benda dapat digunakan persamaan lihat pada layar. W sama dengan P kali A kali delta T. Dengan A luas permukaan benda, T lamanya waktu perambatan kalor. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa 1. Kesetaraan kalor mekanik menyatakan 1 kalori sama dengan 4,186 joule. Yang kedua, perpindahan kalor dapat dilakukan secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang ketiga, jika suatu zat dipanaskan atau diberi kalor, zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu atau perubahan wujud. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar dan terus semangat. Salam sehat.